Sebenarnya dengan adanya pandemi ini kita ambil hikmah positif ya. Oke, Hikmah positifnya apa? Karena yang tadinya tidak melek IT, IT. sekarang mau tidak mau harus melek IT. Benar, benar, benar. Yang tadinya tidak care dengan teknologi, sekarang Ah, mau tidak mau harus ikut harus dengan ya, teknologi. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Masih berbincang terkait DPRD, namun kita akan berbincang dengan tema yang berbeda. Kali ini kita ingin tahu kebijakan ataupun program pemerintah yang pro masyarakat dalam sudut pandang DPRD Kota Bekasi. Dan kita akan berbincang dengan salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang cukup senior dan sangat berpengalaman di DPRD Kota Bekasi, yang juga ketua fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, Bang Daryanto. Assalamualaikum Bang Daryanto. Waalaikumsalam Apa kabar Bang? Baik Bang Luman. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang sudah sempat menyempatkan hadir ini di studio Rujuk Podcast. Saya juga berterima kasih atas undangannya pada hari ini. Biasanya nggak gugup nih. Iya. Sama Abang kayak saya jadi gugup, nggak tahu auranya, mungkin saya kalah nih. Bang, kita sebelum berbincang, mohon izin, mohon berkenan ya Bang ya. Kita kan ada jaga jarak nih. Oke. Kita lepas masker nggak apa-apa ya Bang ya. Oke, siap-siap biar kelihatan semua ya. Nah, kan lebih ganteng nih kalau gini. Siap, headphone-nya dipakai, izin. Siap. Bang, kita kan ingin berbincang nih terkait program atau kebijakan dari eksekutif ya pemerintah Kota Bekasi. Ya mungkin dalam sudut pandang DPRD ya pro masyarakat. Nah, mungkin nanti bicara pro kan mungkin ada plus minus. Apa yang mungkin nanti tambahan atau masukan dari DPRD yang masih kurang-kurang, tapi mungkin ada juga yang perlu diapresiasi dari DPRD Kota Bekasi. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu Bang, kita juga pengen Bang Daryanto nih menyapa masyarakat yang mungkin ada di Dapil Abang. Dapil 1 ya Bang ya, Dapil Bekasi 1, Timur betul, dan Bekasi Selatan. Silakan Bang untuk menyapa masyarakat Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh warga Kota Bekasi pada khususnya dan seluruh masyarakat yang menonton podcast dari Rujuk ini. Perkenalkan, nama saya Daryanto. Saya orang Bekasi asli dan sekarang ini saya diamanahkan sebagai Ketua Fraksi Golkar Persatuan, karena di DPRD Kota Bekasi kami dari fraksi Golkar bersama dengan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bergabung menjadi fraksi Partai Golkar Persatuan. Oke. Jadi Partai P3 bergabung dengan Golkar jadi fraksi Golkar Persatuan. Betul. Ya Bang. Iya, dan di fraksi berarti kami berjumlah dari Golkar ada 8 dan dari P3 ada 2 orang. Jadi 2 orang ya. Betul. Jumlahnya 10 seluruhnya 10 ya. Betul. Bang, kita ingin tahu juga nih. Abang kan 2 periode menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi. Suka dukanya apa sih Bang menjadi wakil rakyat Bang? Suka dukanya, jadi kalau saya flashback ke belakang ya, dulu cita-citanya saya sebenarnya tidak niat juga untuk jadi anggota DPRD. Oh gitu. Karena ini salah satu juga harapan dari orang tua saya yang berkeinginan kita sebagai orang Bekasi bisa berkontribusi lebih terhadap bisa memberikan Kota Bekasi. Sesuatu buat Kota Bekasi gitu. Makanya itu, dan pada saat itu saya juga nonton YouTube-nya Ahok bahwa kita bisa bantu banyak orang kalau kita berada di dalam kekuasaan gitu ya, atau pemerintahan. Jadi, ya. Saya pikir dan akhirnya disitulah saya ada termotivasi untuk ikut di dalam, dan kebetulan juga pada saat itu Pak Rahmat Effendi selaku Ketua DPD Golkar juga memberikan kepercayaan untuk ikut. Saya diberikan nomor untuk sebagai calon legislatif, untuk maju ya sebagai caleg. Dan ya alhamdulillah juga seluruh masyarakat pada saat itu Dapil 1 hanya Bekasi Timur. Bekasi Timur Betul. Okay. Dan saya bersyukur sebagai salah satu perwakilan dari Bekasi Timur di DPRD Kota Bekasi di itu tahun 2014 Bang. 14. Nah, itu bagaimana Bang? Mungkin karena awal-awal maju sebagai caleg, kemudian berkarir di politik. Itu bagaimana perasaannya Abang sebagai caleg kemudian terpilih menjadi wakil rakyat gitu? Iya, ya pada saat itu saya juga nggak nyangka ya, karena saya sebagai newcomers, terus ada senior saya juga yang pada saat itu incumbent, dan juga saya juga belum banyak berkecimpung di dunia politik dan belum pernah sama sekali pada saat itu, hanya di tingkat level kelurahan saya sebagai pengurus PL dan pengurus PK naik akhirnya. Dan saya bersyukur juga di situ saya belajar banyak. Di sini saya belajar banyak sekali. Ternyata memang betul
manfaat yang mungkin sedikit banyak masyarakat rasakan dengan keberadaan kita sebagai anggota DPRD, minimal aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat bisa kita salurkan, bisa kita tampung dan bisa kita realisasikan kepada masyarakat seperti itu, Bang. Tapi dengar-dengar informasi dari masyarakat sebelum jadi wakil rakyat ya, Abang sering membantu masyarakat katanya ya Bang ya? Ya keluarga sih Bang, karena memang dari orang tua saya, kami dari keluarga yang mohon maaf mungkin terbatas dengan kemampuan kami, ya orang tua saya yang mengajarkan bahwa semaksimal mungkin kalau kita bisa bantu orang, kita harus bantu orang seperti itu. Saling berbagi dan saling membantu gitu ya. Nah itu sedikit intermezzo Bang. Kita akan membahas nih fokusnya terkait tema hari ini, kebijakan atau program pemerintah yang pro masyarakat mungkin dari sudut pandang DPRD. Nah, sebagai wakil rakyat mungkin bisa melihat nggak Bang, nih pemerintah Kota Bekasi untuk periode 2018-2023 di bawah kepemimpinan Pak Rahmat Effendi dan Mas Triadianto nih, kebijakan-kebijakan apa saja yang mungkin sudah pro masyarakat gitu Bang? Iya, jadi memang kami di DPRD ini tentunya tidak lepas dari program RPJMD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi yang ini dalam pelaksanaannya di komando oleh Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri. Dan di situ memang di RPJMD sudah ditetapkan tentang step-step yang akan kita lakukan tahun per tahunnya. Dan memang di sana kita bahas, kita olah semua dari tim pemerintah dan juga dari tim DPRD. Semuanya kita sudah bahas semua dan jadilah program-program yang menurut saya ini yang nanti akan kita kembalikan kepada masyarakat seperti itu. Benar. Dan memang banyak hal yang perlu kita gali lagi. Jadi kita berharap juga masyarakat bukan hanya bicara infrastruktur. Sebenarnya banyak sekali yang harus ekonomi juga ada gitu ya. Ekonomi, masalah UMKM dan sebagainya. Dan juga masalah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya ini juga jadi perhatian pokok kita juga gitu. Dan memang di periode yang lalu kita pemerintah Kota Bekasi punya kartu sehat yang memang sangat dirasakan betul masyarakat. Sampai saya juga punya kartu sehat Bang. Ada ya? Istri lahir pakai kartu sehat tuh Bang. Iya, sama saya juga. Karena emang untuk kita ya masyarakat bisa merasakan semua gitu ya. Tapi karena kita terbantu dengan regulasi dari pemerintah pusat dan makanya kita mengikuti tapi saya juga mensupport dari pemerintah Kota Bekasi yang tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu dalam bentuk layanan kesehatan masyarakat atau LKM ya. Karena memang LKM ini juga masih dibutuhkan. Memang ada UHC yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang jaminan kesehatan, namun ini juga pemerintah daerah punya peran yang dimana ya mungkin tidak tercover oleh pemerintah pusat gitu ya Bang ya. Dimana memang untuk penggunaan BPJS itu membutuhkan step-step ataupun waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan pelayanan tersebut. Makanya kenapa pemerintah daerah masih melakukan pelayanan berupa layanan kesehatan tersebut. Dan selain itu juga sebenarnya banyak sekali yang kalau kita melaksanakan musrembang, masyarakat taunya hanya yang diajukan infrastruktur berupa infrastruktur ya. Betul. Nah kemarin 2020 musrembang awal-awal ya Bang ya. Saya juga sempat mengikuti beberapa musrembang termasuk di tempat Abang waktu hadir gitu. Itu lagi-lagi masyarakat bicara infrastruktur. Padahal kalau boleh tahu 2020 ini bicara ekonomi kalau nggak salah Bang ya. 2021 nanti kita bicara 2021 ya ekonomi ya. Seharusnya persoalan atau yang menjadi usulan-usulan masalah ekonomi harusnya. Betul. Makanya nanti di tahun 2021 ini kita ajak kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi pada khususnya ini bahwa dengan adanya pandemi ini juga menambah kreativitas masyarakat dalam berkarya dan berinovasi dalam hal wira swasta dan ini sangat didukung dan didorong oleh bantuan-bantuan pemerintah yang ada. Nah itu sekarang banyak sekali program-program pemerintah yang mendorong ke arah sana. Nah kemarin kalau nggak salah program UMKM juga baru turun tuh. Betul. Itu pemerintah kota untuk membantu pelaku usaha semua di Kota Bekasi. Semuanya. Jadi sekarang ini luar biasa makanya kita juga berharap dari dinas terkait ini juga memberikan informasi dan turun kepada masyarakat tentang hal-hal apa saja yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Nah sejauh ini dari dinas sebagai mitra kerja dari DPRD Pak sudah maksimal belum Bang untuk turun ke masyarakat mensosialisasikan program-program tersebut Bang? Kalau bicara maksimal saya pikir belum ada yang maksimal. Kita tentu harus terus berbuat berkarya dan mengembangkan terus apa yang ada sekarang karena memang masih jauh dari harapan kita yang ada sekarang ini makanya
pemerintah kota dan juga DPRD dan juga unsur masyarakat baik dengan LSM dan yang lainnya, itu ayo sama-sama kita turun ke masyarakat untuk menyampaikan program-program pemerintah yang mungkin masyarakat belum tahu. Bang Daryanto, izin tadi Iya. kita sudah berbincang terkait kebijakan-kebijakan program ataupun program pemerintah Kota Bekasi, Bang, Iya. yang pro masyarakat. Mm. Tapi sebelum kita ke segmen kedua nih, kita juga pengen tahu nih, Abang masih sering nongkrong nggak sih, Bang, di tempat-tempat ngopi gitu, bercengkrama dengan masyarakat gitu? Kalau saat-saat ini karena masa Masih pandemi COVID ya, ya, jadi masih. memang kita membatasi, tapi tetap ada beberapa kita kumpul-kumpul, tapi ya tidak seperti zaman sebelum COVID Iya, gitu iya. kan, karena Hampir tiap hari kayaknya ya Iya. kalau waktu sebelum COVID itu ya. Biasanya nongkrongnya di kedai kopi atau di warung kopi kaki lima, Bang, biasa itu? macam-macam tergantung Macam-macam ya. situasionalnya ya, karena memang kita harapkan dengan pertemuan seperti itu kita lebih rileks, teman-teman juga dari baik dari elemen ataupun masyarakat Iya, iya, bisa menyalurkannya juga secara santai. Iya, iya, iya. Jadi kalau mungkin di warung kopi masukan atau pandangan-pandangan masyarakat mungkin bisa enak didengarnya secara langsung gitu, Bang ya. Karena dari situ biasanya kita bisa dapat input yang memang benar-benar murni dari Masyarakat itu ya, masyarakat apa itu. keinginan mereka Iya, karena gitu kalau ya. kita ambil dari musrebang itu biasanya sudah terlalu formalitas Udah seperti terlalu itu. formalitas Iya. ya. Tapi biasanya dari mungkin ya usulan masyarakat yang tadi di warung kopi itu bisa nanti mungkin diprogramkan atau nanti menjadi kebijakan di pemerintah Kota Bekasi gitu Bisa ya. saja karena memang ya dari mereka kan baik individu biasanya terus kita lanjutkan lagi betul tidak dari beliau-beliau itu kita lanjutkan ke RT RW-nya, oh ternyata betul ya kita tindak lanjuti seperti itu. Oh gitu. Nah, kita beralih ke segmen kedua nih, Bang. Karena kita ingin tahu nih hubungan eksekutif dengan legislatif. Kan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 2014 ya, Bang ya. Iya, betul. Itu antara eksekutif dan legislatif harus berjalan seiringan Betul. untuk kesejahteraan masyarakat ya, Betul. Bang. Nah, sejauh ini pandangan Abang sebagai anggota DPRD sudah berjalankah ini hubungan eksekutif dengan legislatif gitu secara baik gitu, Bang? Seperti kemarin pada saat pengesahan KUA PPAS Oke. 2021, Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan langsung di rapat paripurna tersebut bahwa memang hubungan DPRD dengan pemerintah kota sekarang cukup harmonis. Dan Cukup sangat harmonis ya. Dan makanya dengan ada dari beberapa contoh yang sudah dikerjakan saat ini ya, dari pelaksanaan Perda ya, kita juga DPRD mendukung apa yang menjadi harapan pemerintah dan juga penyelesaian APBD nanti untuk tahun 2021 juga sudah kita Rancang ya. dari rancangannya sampai dengan saat ini tahapan-tahapannya juga sudah dilalui dengan batasan waktu yang sudah ditentukan dan kita bisa mencapai itu semua. November ini kalau nggak salah ya, Bang ya. Nah, mudah-mudahan nanti tinggal finalisasi APBD-nya, kita mudah-mudahan di November tanggal, kalau tidak halangan di minggu ketiga. Minggu Itu ketiga. bisa selesai. Nah, bicara tadi hubungan harmonis antara DPRD dengan eksekutif gitu. Kalau mungkin di daerah lain nih kita pengen melihat bahwa ada yang mungkin yang lebih superior antara eksekutif dengan legislatif. Tapi di Kota Bekasi alhamdulillah tidak seperti itu, Bang. Kalau saya melihat tidak ada ya, karena memang mungkin dengan pengalaman Pak Rahmat Effendi, beliau dulu pernah jadi anggota, jadi pimpinan DPRD, jadi wakil wali kota, sekarang wali kota. Jadi beliau sudah melalui banyak step ya. Nah, jadi itu sudah melalui beliau dan beliau memahami sekali tupoksi dan juga Tugas DPRD itu tugas sendiri ya. dari masing-masing bagian beliau sudah paham sekali, saya pikir seperti itu. Artinya tidak ada saling merasa lebih tinggi di sebagai lembaga gitu, Betul, Bang ya. sama-sama lah. Kita juga dalam hal pembahasan dengan saya di Banggar dengan tim TAPD pemerintah Kota Bekasi juga sangat cair dan sangat berfokus kepada program-program pemerintah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Intinya komunikasi, Bang ya. Betul semua. Sejauh ini komunikasi antara eksekutif, kalau misalnya ada mungkin rapat-rapat tadi Banggar gitu. Eksekutif selalu hadir gitu, Bang. Hadir malah dari awal Pak Wali juga menyampaikan yang harus hadir adalah yang pengambil kebijakannya. Seperti itu. Jadi tidak didelegasikan kepada bawahan yang jauh di bawahnya, atau kabit atau apa, harus ke kepala OPD kepala gitu OPD ya. atau minimal sekretaris. Oke. Tapi itu pernah kejadian, Bang, misalnya diwakil oleh kabit atau siapa gitu. Kecuali ada dengan alasan yang cukup bisa kita terima, rasional dan memang betul-betul para pimpinan tersebut sedang ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, ya kita juga bisa memaafkan ataupun mentolerir untuk hal tersebut. Tapi yang kami alami selama ini ya pimpinan biasanya hadir. Biasanya hadir selalu ya OPD itu ya. Betul.
Nah, bicara tadi program pro rakyat dan pro masyarakat, Bang. Untuk 2021 kan tadi konsennya ekonomi, Bang. Iya, betul. Nah, apa sih formula yang akan dilakukan pemerintah Kota Bekasi? Ya mungkin sudah diusulkan DPRD ya, Bang Iya, ya. betul. Karena kan tadi usulan DPRD untuk pemerintah Kota Bekasi gitu. Nah, apa aja formula untuk 2021, Bang? Jadi makanya untuk tahun 2021 ini kita memang sebagian besar tetap pada penganggaran penanggulangan banjir. Banjir ya, Nah, selain COVID juga. COVID ya. Jadi ada dua program ini yang menjadi Prioritas ya. prioritas. Dan untuk COVID sendiri sudah kita anggarkan sebesar 175 miliar dan memang nanti itu untuk tahap awalnya. Nah, kalaupun memang nanti ada penambahan kita bisa lakukan di perubahan di tahun 2021 nanti. Dan juga peningkatan anggaran di dinas UMKM. Dan Oke. jadi termasuk juga di dinas industri dan perdagangan juga kita tingkatkan juga supaya menjadi fokus bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi peran serta masyarakat di dalam peningkatan wira swasta. Wira swasta. Betul. Nah, berkaitan UMKM, Bang. Sebagai DPRD atau fungsi pengawasan, kita kan tahu nih pelaku UMKM atau pelaku usaha pasti kan harus mengurus izin-izin. Iya. Nah, sejauh ini ada kendala nggak, Bang, untuk mengurus izin di eksekutif di dinas atau OPD terkait? Nah, sekarang dari segi pelayanan pemerintah juga kita merasakan sudah sangat luar biasa. Jadi cukup datang ke kelurahan dan tingkat kecamatan, nanti tinggal dilanjutkan ke dinas terkait supaya, dan menurut saya dari beberapa masukan UMKM itu sekarang sudah jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah ya. Dan dari pemerintah kota maupun dari pemerintah pusat dengan bantuan-bantuan yang ada ini sudah sangat dipermudah dan dipercepat untuk proses pelaksanaannya seperti itu, Bang. Karena Kota Bekasi ini banyak sekali pelaku usaha nih, Bang. Iya. Di timur Dapil Abang sendiri di Bekasi Timur dan Bekasi Selatan itu sudah bersentuhan langsung nggak sama pelaku usaha, Bang? Sudah, makanya kemarin juga dalam pertemuan dengan beberapa RW saya sudah sampaikan tolong Pak RW untuk diinventarisir mana warga-warga yang memang di binaan Pak RW ataupun lingkungan RW itu diinventarisir supaya nanti juga kita bisa memberikannya dan fokusnya jelas seperti itu. Jangan sampai keinginan banyak tapi tidak terdaftar. Nah, itu yang akan sangat mempersulit dan jadi penghambat dalam pembantuan untuk UMKM di bawah. Artinya secara legalitas, kemudian tadi UMKM ini harus memenuhi syarat juga gitu, Bang, untuk dapat bantuan gitu, Bang. Oke. Nah, kalau bicara dukungan dan support dari pemerintah kota selain bentuknya untuk pelaku UMKM ini, pelaku usaha. Nah, yang pro masyarakat lagi apa sih, Bang? Jadi sekarang dari segi pelayanan birokrasi. Jadi kalau kemarin-kemarin masyarakat dalam hal pengurusan izin KTP atau apa aja, KTP ya? contoh KTP ya. Sekarang masyarakat juga sudah sangat dimudahkan. Jadi nggak perlu ke Dukcapil untuk masyarakat Kota Bekasi, sekarang cukup datang ke kecamatan, bisa langsung foto di sana dan dalam waktu singkat bisa langsung cetak di situ ya. Di situ. Dan itu pun sudah tersebar di seluruh kecamatan Kota Di Bekasi. 12 kecamatan 12 sudah ada ya. sudah, Jadi buat masyarakat atau kawan rujuk mungkin yang belum punya KTP bisa langsung datang ke kecamatan. Seperti tadi Bang Dar itu sampaikan bisa langsung cetak. Betul. Gitu ya, Bang ya. Dan juga kan sekarang kita di Kota Bekasi dari berapa tahun yang lalu saya lupa tepatnya, tapi kita di setiap RW sudah ada pamor ya, pemantau dan monitoring. Nah, itu juga sudah sangat membantu. Jadi masyarakat yang tidak sempat juga untuk misalkan melakukan perpanjangan ataupun mengurus administrasi kependudukan langsung itu disamperin bisa sama aparatur ya, langsung ke rumah-rumah dibantu tanpa perlu harus ke dinas Dukcapil ataupun yang lainnya. Itu bisa dibantu oleh pamor dengan berkoordinasi dengan RW setempat seperti itu. Artinya sudah ada perubahan yang sangat signifikan nih, Bang. Iya, kalau saya bicara eksekutif atau pemerintahan Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi nih, Bang ya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya, Bang ya, karena memang ya silakan nanti teman-teman ataupun para warga semua bisa menyaksikan ataupun memantau sendiri di lingkungan masing-masing seperti itu. Saya masyarakat nih pengen tahu juga nih, Bang, sebagai wakil rakyat yang sudah 2 kali ya 2 periode di DPRD, apa sih kiat Abang terpilih lagi kemudian bisa menjadi wakil rakyat lagi gitu, Bang? Ya, kalau itu pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada masyarakat khususnya Dapil 1 yang sudah mempercayakan saya kembali untuk menjadi perwakilannya di DPRD Kota Bekasi. Tentunya ini juga
suatu amanah yang harus saya emban dan tentunya menurut saya ini lebih berat ya. Periode kedua lebih berat ya. Lebih berat ya karena Karena mempertahankan lebih berat gitu Bang ya daripada berjuang gitu ya. dan karena kita tahu bahwa harapan masyarakat tuh sangat besar. Sangat besar. Sangat ingin ada perubahan, sangat ingin ada kemajuan di lingkungan ataupun di wilayah masing-masing. Nah, ini juga menjadi tugas bagi PR besar kita, ya. tugas bagi saya pribadi, amanah yang sudah diberikan karena ini yang harus bisa saya perjuangkan juga untuk mereka yang sudah mempercayakan dan mengamanahkan kepada saya. Oke. Bang, karakter konstituen nih atau masyarakat kan berbeda-beda. Ada mungkin yang merasa wah Bang Daryan itu nih sudah sangat sebagai wakil rakyat representatif sekali, peduli sekali dengan masyarakat. Tapi ada nggak sih ketemu di masyarakat langsung misalnya menjadi wakil rakyat setelah terpilih lupa gitu lupa aja gitu. Pernah nggak ketemu kayak gitu Bang? Saya pikir itu hal yang wajar ya. Wajar ya. Saya sebagai manusia dengan segala keterbatasan dan kemampuan saya yang juga mungkin belum maksimal, ditambah lagi dengan kesibukan ya baik untuk keluarga, untuk partai, untuk hal yang lainnya juga mungkin sangat sulit untuk membagi waktu. Apalagi sekarang ini saya juga dipercayakan oleh partai sebagai ketua fraksi juga harus bisa membina ataupun menjalin hubungan dengan fraksi lain ya. Fraksi lain juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, baik dengan TAPD ataupun dengan yang lain. Ini yang memang membutuhkan waktu dan untuk itu saya juga mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam hal ini harapan yang diinginkan masyarakat masyarakat itu belum bisa terrealisasi dan belum bisa saya karena nggak mungkin bisa sempurna 100% Bang ya. Oke. Makanya di setiap pertemuan selalu saya sampaikan mohon saya diingatkan bila saya ada lupa atau saya ada hilap karena memang ya saya masih manusia biasa dan sangat sulit karena yang kita tahu masyarakat itu menganggap Dewan itu manusia luar biasa setengah dewa. Kan harus tahu hilang N ya Bu Bang, jadi setengah dewa harusnya setengah dewa nih gitu. Nah itu yang mungkin saya mohon pengertiannya dan juga harapan saya masyarakat bisa mengerti akan cocok yang ada seperti itu. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa lihat nih bahwa sebenarnya bukan nggak peduli nih wakil rakyat, mungkin karena kesibukannya bukan hanya satu titik yang digurusin tapi banyak persoalan yang harus dikerjakan gitu Bang. Baik Bang, kita lanjut di segmen ketiga Bang. Nah kita pengen tahu juga Bang nih anggaran 2021 itu nanti titik beratnya ke program apa aja? Kemudian kita juga dapat informasi bahwa ini RPJMD ada revisi nih Bang. Nah boleh dijelaskan nih buat kawan rujuk nih apa saja ya revisinya gitu Bang. Ya kemarin memang pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap RPJMD tahun 2018 tahun 2023. Nah untuk itu kemarin sudah diekspos oleh pemerintah kota dan kami di DPRD juga hadir secara online ya. Karena memang keterbatasan tempat dan waktunya makanya kita lihat kemarin dan pemerintah juga sudah menyampaikan secara detailnya nanti dari hasil evaluasi tersebut akan bersama-sama dengan DPRD akan kita tetapkan kembali untuk menjadi RPJMD perubahan. Dan memang pandemi COVID ini sangat luar biasa berdampak semua sektor ya. Betul. Maka dari itu karena pencapaian baik dari PAD maupun pencapaian target-target yang ada dari pembangunan yang ada otomatis akan dilakukan evaluasi penyesuaian. Nah, ini titik beratnya di 2021 tadi program apa saja Bang? Masih berimbang semua ya, karena bagaimanapun sesuai dengan undang-undang tentang persentase biaya pendidikan sudah pasti harus di atas 20%. Harus di atas 20% ya. Kesehatan juga sama, terus yang lain-lain juga sama. Jadi saya pikir hampir berimbang semua dan di tahun 2021 kita targetkan untuk APBD kita sebesar 5,9. Nah itu dari mana aja tuh 5,9 itu Bang? Nah itu ada nanti dari transfer dana pusat dan dari pendapatan lain-lain juga semuanya seperti itu. Dan PAD kita targetkan di angka 2,5. 2,5 ya? Ada peningkatan dari tahun 2020 ini. Setelah refocusing tadi ya? Di 2020 ini kan kemarin setelah ada revisi 2,1 kalau salah ya? 2,09 sekitar 2,1 lah seperti itu. Jadi ada peningkatan, kita optimis lah nanti di tahun 2021 juga kita ada peningkatan PAD seperti itu. Diupayakan dengan PAD 2,5 ini 2,5 triliun ya, bisa maksimal ya? Ya kita harapkan semua, kemarin juga kita sudah bahas di KUA PPAS untuk target-target di 2021 semua dan harapan kita apa yang menjadi fokus di pembangunan kita masih tetap mengutamakan proses penyelesaian penanggulangan bencana banjir ya. Dan juga COVID seperti itu.
Nah, bicara banjir Bang, karena kita tidak bisa pungkiri Bang, 2020 awal tahun baru, Kota Bekasi kan digenangi banjir. Walaupun secara nasional ya Bang ya, itu semua wilayah tergenang banjir. Nah, untuk kebijakan atau program pro rakyat apa nih yang akan dilakukan pemerintah Kota Bekasi agar meminimalisir banjir? Iya. Nah, kita dari DPRD sendiri sudah membuat perda tentang drainase dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian PUPR. Memang dari Kementerian PUPR juga sudah menyiapkan anggaran untuk Dari pusat tuh ya? dari pusat untuk membuat sitpel di sepanjang Kali Bekasi. Ya, sekali lagi ini kita mungkin harus bersabar karena masalah pandemi ini. Tapi saya dapat info itu tetap akan dilaksanakan Di 2021 nanti? 2021. Dan harapan kita itu besaran hampir 4 triliunan gitu ya. Wah, luar biasa tuh itu dana nanti dari pusat dari itu pusat gitu. Nanti makanya sekali lagi ini tergantung dari kemampuan dari keuangan juga. Tapi mudah-mudahan itu kalau itu nanti sudah bisa terrealisasi, ya kita berharap banjir kiriman karena kemarin pun bulan Oktober ini tanggal berapa kemarin ya itu sempat banjir lagi tuh ya. kita nggak hujan nggak apa atau Kiriman dari sana. Mungkin karena Bekasi itu daerahnya bawah gitu ya, Kita secara geografis kita dalam masuk dalam cekungan jadi, ya. Dan selain cekungan juga kita ya dilalui oleh sungai-sungai kali-kali itu ya. Itu akibat kiriman itu banjir kiriman itu. Nah, solusi waktu 2019-2018 kalau nggak salah saya sempat lihat bahwa Kota Bekasi membangun polder. Betul. Nah, apakah itu nanti akan dimaksimalkan lagi, Bang? Iya, embung itu akan dimaksimalkan lagi. Itu kita sudah dengan adanya polder itu memang itu kan untuk menanggulangi banjir dari curah hujan. Benar. Nah, tapi yang sekarang ini yang kita hadapi selain dari curah hujan adalah kiriman tadi ya. Kiriman itu. Ya, kembali di awal tahun 2020 itu pun juga kan memang satu dampak curah hujan yang tinggi ditambah dengan banjir kiriman juga. Jadi dua itu bergabung ya hampir sebagian Kota Bekasi lumpuh karena banjir. Iya, benar. Biasanya kalau kiriman tuh enak, Bang. Kiriman makanan, ya kan? Kiriman duit. Nah, ini kiriman banjir, Bang. Ya, mudah-mudahan nanti apalagi kalau pemerintah pusat sudah buat waduk yang sudah disiapkan sana, mudah-mudahan rencananya di mana nanti waduk itu? Dari pemerintah pusat tapi kalau saya dengar sekitar daerah Ciawi sana ya. Ciawi ya. Tapi insya Allah tuh nanti mungkin mengurangi ya untuk air itu mengalir ke bawah ke cekungan-cekungan gitu Bang ya. Nah, kalau itu udah selesai semua ya kita harapkan dampaknya juga di kita bisa ya diminimalisir lah ya. Oke. Bang, tadi sebelum break kita sempat nyinggung program pemerintah ya yang pro masyarakat di bidang pendidikan. Betul. Nah, mungkin program-program apa saja nih? Karena kita lihat bahwa di saat pandemi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa mahasiswa ini belajar melalui program PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin ada kendala mungkin secara teknis baik itu mungkin jaringan internet atau apa. Pemerintah memfasilitasi nggak sih? Nah, kita juga pengen tahu tuh seperti itu, Bang. Kalau dari pemerintah, kalau bicara pemerintah baik pusat maupun daerah itu sudah, artinya pemerintah pusat juga sudah memberikan uang untuk pulsa ya untuk dan yang lainnya itu juga memang sudah. Dan dari pemerintah daerah sendiri juga kemarin sudah melakukan uji coba untuk dilaksanakan tatap muka. Tatap muka ya. Jadi di beberapa ada 4 sekolah kalau nggak salah ya. Betul. Hanya karena memang dari pemerintah pusat yang belum mengizinkan bila belum zona hijau untuk tatap muka, makanya hal tersebut tidak jadi dilakukan ya. Maka kita juga sambil melihat situasi dan kondisi dari pandemi seperti itu. Nah, kemudian bicara pendidikan, ini kan kita menarik Bang kualitas dari tenaga pengajar karena bicara program PJJ pembelajaran jarak jauh, siswa ini mungkin supaya tidak jenuh belajar di rumah itu harus kualitas SDM harus meningkatkan segi cara mengajarnya. Itu perlu saran nggak sih dari DPRD untuk dinas pendidikan gitu Bang? Nah, sebenarnya dengan adanya pandemi ini kita ambil hikmah positif ya. Hikmah positifnya apa? Karena yang tadinya tidak melek IT, sekarang mau tidak mau harus melek IT. Benar. Yang tadinya tidak care dengan teknologi, sekarang mau tidak mau harus ikut dengan teknologi. Nah, dari situlah kita berharap ini pandemi ini juga memicu untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, terkait dengan PJJ memang kita melihat ada beberapa hal yang harus kita improve. Jadi terutama kepada para pengajar yang memberikan pelajaran di PJJ.
Nah, inovasi dan kreativitas itu juga sangat diperlukan. Jangan sampai juga anak-anak didik itu jenuh karena melihat monoton yang ada Iya, disampaikan. betul Kalau betul. kita lihat dari banyak program, ya sebenarnya kita bisa lihat itu dan harus dilakukan inovasi dan kreativitas yang luar biasa saya harap. Dan selain itu juga harus ada sinkronisasi antara guru dengan orang tua Nah, gitu. betul. Karena selama ini monotonnya guru hanya kepada anak didik Siswanya ya. Nah, kita harapkan juga guru bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kendalanya apa nih di rumah mungkin yang dialami orang tua mengajar siswa itu Iya, gitu ya? karena yang diperlukan gini, dengan adanya PJJ itu si anak harus Disiplin ya atau ini ya? diharuskan disiplin karena sekian dia harus sudah mulai mengikuti PJJ. Yang kedua juga dia harus bicara kejujuran Iya. karena banyak juga dengan teknologi yang luar biasa anak-anak Baru bangun tidur karena udah jam 8 harus absen, tinggal pakai seragam bawahnya cuma celana pendek gitu ya. itu juga dari situ kita bisa nilai kejujurannya dan juga kreativitasnya seperti apa. Kita harapkan juga anak-anak kita belajar bukan hanya dari satu sumber yaitu guru, tapi dengan internet itu mereka bisa melihat dunia secara lebih global luas. luas ya. Kita harapkan itu bisa juga jadi motivasi bagi anak-anak didik untuk lebih mengembangkan potensi yang ada. Nah, Tapi nggak jarang juga nih Bang siswa yang sudah dikasih tadi pemerintah bantuan paket internet harusnya buat baca-baca tentang tadi pengetahuan dunia luar, tapi malah main game gitu ya sebagai apa namanya waktu istirahatnya atau apanya boleh Itu lah, boleh bisa ya. lihat. Oke. Tapi pada intinya seperti itu dan saya juga mengharapkan kepada para pengajar yang memberikan pendidikan PJJ itu, nah itu bisa melakukan komunikasi dengan orang tua yang tadi saya bilang sebagai sinkronisasi dengan orang tua. Ya. Jadi jangan sampai apa yang diharapkan guru tidak diketahui oleh orang tua menjudgment ke anak dan melakukan penekanan terhadap anaknya. Nah ini yang terjadi sampai ada yang bunuh diri ataupun yang stres seperti itu. Nah kemarin belum lama nih Bang, saya baca berita bahwa sempat karena saking banyaknya tugas dari guru, si siswa ini depresi Bang. Iya. Nah itu artinya ya benar kata Bang, artinya peran orang tua sangat penting sebenarnya Bang di sini ya. Nah ini kan harusnya tugas itu bukan berupa narasi lagi, harusnya berupa inovasi lain yang memang dengan menggunakan teknologi. Dan kita harapkan kreativitas gitu Bang ya. Kita harapkan dengan hal ini terjadi penemuan-penemuan dari anak-anak kita seperti itu. Dan hal apa lagi yang bisa mereka perbuat tidak dengan harus hanya textbook pelajaran. Jadi nggak perlu monoton lagi gitu Bang. Iya, nah itu yang sangat kurang saya lihat dari materi pembelajaran di kita dengan kreativitas seperti itu. Nah solusinya apa nanti selain mungkin sinkronisasi dengan orang tua gitu Bang? Nah ini yang kita harapkan juga nanti dari Dinas Pendidikan mulai memberikan juga terhadap materi terhadap guru-guru bahwa bagaimana cara entrepreneurship, cara memadukan antara kreasi dengan pelajaran. Itu memang harus banyak hal sebenarnya yang bisa diimprovisasi tuh Bang. Itu yang harus mungkin sekarang ini guru-guru itu belajar untuk itu. Jadi guru jangan hanya mengajar tapi harus belajar juga ya. Iya. Nah, ada nggak sih Bang program pemerintah juga ya yang mungkin memberikan beasiswa kepada siswa mungkin ya baik untuk yang berprestasi atau yang kurang mampu gitu Bang? Ya, pemerintah Kota Bekasi tentunya untuk yang lulus SMA pun sekarang sudah menyiapkan bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Itu sudah kita anggarkan. Dan bagi teman-teman ataupun anak-anak yang lulus SMA dan mau melanjutkan kuliah tapi terbatas dengan keuangan, itu bisa langsung mengajukan kepada pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan, tentunya dengan ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah untuk 2021 nanti penerimaan siswa baru Bang, itu metodenya apa nanti yang akan dilakukan? Apa dengan seperti kemarin yang berlaku gitu, online, berbasis online tetap gitu? Kita tetap akan mempertahankan karena Bekasi ini sebagai leaders dalam hal penerimaan siswa baru PSP dengan berbasis online itu tetap kita pertahankan. Mungkin nanti ada beberapa yang hasil evaluasi di tahun 2020 kemarin yang mungkin kita lakukan perubahan sedikit di tahun 2021 karena
di masa pandemi ini juga kita melihat jangan sampai adanya penurunan kualitas pendidikan Betul anak Bang kita itu. gitu. Karena kendala yang terjadi kemarin Bang, penerimaan di 2020. Ini cerita tetangga saya Bang ya. Anaknya berprestasi Bang. Cuman karena jaraknya jauh dari sekolah negeri, itu nggak keterima Bang. Betul. Nah, ini penghargaan terhadap siswa yang berprestasi ini seperti apa? Kenapa yang lebih diprioritaskan ini siswa yang dekat sekolah gitu? Karena memang kemarin sistem zonasi itu memang yang mengharuskan sistemnya seperti itu. Makanya nanti kita akan dari Komisi 4 kemarin dari hasil evaluasi terakhir dengan Dinas Pendidikan tentang sebelum closing dari PSB itu. Penerima siswa baru itu ya. Nah, mudah-mudahan besok hasil lebih baik lah. Dan kita berharap di awal tahun nanti Dinas Pendidikan sudah mulai merancang dan mencanangkan program-program yang akan diterapkan di penerima siswa baru nanti tahun 2021. Nah, idealnya Bang untuk zona tadi ya, zona lingkungan atau zona sekitar wilayah sekolah, kemudian zona prestasi, itu berapa persen sih kuotanya idealnya? Kemudian ada zona mungkin yang lainnya juga gitu untuk penerima siswa. Itu akan kita perhitungkan kembali. Saya belum bisa bicarakan sekarang karena masih di dalam pembahasan ya. Hasil evaluasi kemarin itu saya pikir mudah-mudahan bisa memecahkan kebuntuan dari permasalahan yang kemarin. Oke, siap. Masih berbincang dengan anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Daryanto. Bang, ini nggak kerasa Bang, udah segmen terakhir aja nih Bang. Nggak bisa tambah lagi panjangin. Pengennya seharian nih kalau misalnya sama Bang. Bang, kalau kita tadi bicara ya program-program pemerintah yang sudah pro dengan masyarakat. Nah, kita juga pengen dengar DPRD memberikan masukan atau kritik Kang. Karena bicara masukan atau kritik ini merupakan suplemen nih Bang buat eksekutif agar mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi dalam kualitas peningkatan pelayanan gitu. Bang. Apa saja mungkin yang Abang Daryanto lihat baik secara kinerja maupun pelayanan pada masyarakat itu masih minim atau masih kurang gitu Bang? Ya, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sempurna tentunya sesuai dengan tupoksi dari DPRD, kita selaku pengawasan, budgeting legislasi, perda itu tentu kita juga harus berimbang dengan pemerintah. Memang selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut kami memang sudah baik. Tapi kita berharap bukan hanya sekedar baik, tapi jauh lebih baik. Lebih baik ya. Kalau bisa mendekati sempurna. Nah, itu yang kita harapkan pelayanan terhadap masyarakat juga jauh lebih baik. Dan makanya kita di Komisi 1 kita sebagai bagian dari pemerintahan itu tupoksinya di sana. Di segi pembangunan Komisi 2, nah itu tugasnya di sana. Komisi 2 betul. Nah, Komisi 3 di pendapatan dan juga perekonomian itu di sana. Dan di Komisi 4 pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat itu ada di sana semua. Jadi ini 4 elemen ini yang juga mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan dari eksekutif. Betul. Nah, dari situlah tentunya kita juga punya pandangan, punya masukan. Tentunya mana yang sudah baik kita harapkan dipertahankan dan yang kurang nanti kita akan kasih input masukan kepada dinas terkait ataupun kepada Pak Wali Kota agar ini bisa berjalan dan lebih baik lagi, itu harapan kita sesuai dengan visi misi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan itu ya. Nah, catatan Abang sendiri mungkin dari beberapa bidang misalnya pendidikan atau kesehatan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bicara kesehatan Bang. Untuk fasilitas kesehatan Kota Bekasi hanya punya RSUD 1 Bang. Nah, itu kan sangat menumpuk Bang. Kita juga sering lihat bahwa di IGD itu sampai antri pasien. Nah, untuk DPRD sendiri apa sih mungkin ke depan harus diperbaiki ini di bidang kesehatan? Untuk RSUD kita sekarang bukan cuma 1 karena kita sudah punya tipe D tadi ya. Tipe D-nya ada 4 tambah dan ada dibangun lagi, kita ada 2 dalam pembangunan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa digunakan kembali. Dan juga memang sekarang kita punya 4 gedung, 4 tower yang A, B, C, D sampai E malah ya, F ya. Sampai F ya. Sudah F. Yang COVID itu F ya. Itu juga sudah saya pikir bisa menampung keseluruhan. Memang kalau bicara cukup, memang agak harus banyak kita berbenah lagi lah seperti itu. Nah, dari segi pendidikan memang kita pun ini banyak terbentur dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang bahwa SMA dan SMK itu kebijakan provinsi ya, kebijakan ada di provinsi, dan makanya masyarakat banyak yang belum paham, belum tahu bahwa protes bahwa ini kok sekolahnya ada di Kota Bekasi gitu. Tapi karena kewenangannya di provinsi masyarakat belum tahu ya. Karena kan untuk yang SD dan SMP
Nah, Kewenangannya pemerintah kota kota sudah ya. memberikan full secara 100% tidak dikenakan biaya. Nah, memang ada tambahan biaya untuk yang tingkat SMA dan SMK karena itu pun di luar kewenangan ataupun kewenangan ada di provinsi. Nah, maka dari itu kita selalu memberikan edukasi dan juga pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal tersebut. Dan di sisi lain juga memang masih banyak juga dari segi pelayanan. Kita harapkan juga tingkat kelurahan, kecamatan dan itu PTD betul. baik dari pelayanan pada satu pintu dan lainnya itu juga kita harapkan lebih baik lagi. Ya karena makanya kami juga bersyukur teman-teman di DPRD semua tanpa lelah semuanya melakukan sidak baik di lingkungan ataupun di wilayah masing-masing dan juga di dinas-dinas terkait supaya kita bisa bersinergi terus dan saling mengingatkan karena fungsinya bukan hanya pengawasan itu bukan hanya sebagai kritik tapi juga sebagai solutif pengingat. ya. Nah, betul. Harus solutif ya Bang. Juga, Ya. betul. Oke. Bang kalau bicara dari tenaga atau SDM ini untuk struktur ASN ataupun tenaga di Kota Bekasi ini sudah cukup atau masih kurang sih Bang? Kalau bicara ASN-nya itu memang dari hasil perhitungan itu masih kurang. Makanya pemerintah kota membuat adanya tenaga kerja kontrak ya. Betul, itu sangat membantu sekali tuh Bang ya. Karena kalau Bang Lukman coba aja pergi ke kelurahan, berapa banyak ASN yang ada. Ya mungkin kalau bisa kehitung tuh ya. Nggak lebih dari 10. Nah, apakah cukup dari satu kelurahan itu untuk menghandle satu kelurahan? Iya. Kalau bicara Bekasi Jaya aja itu ada 16 kelurahan. Kalau bicara 16 RW ya. 16 RW maaf. Kalau bicara Kelurahan Margahayu ada 26 RW. Nah, itu makanya diambillah tenaga-tenaga tambahan untuk menghandle pelayanan di tingkat keluarga. Jadi sangat efektif sebenarnya keberadaan TKK itu sendiri Bang ya. Oke. Nah, kemudian catatan lain Bang terkait mungkin OPD lain yang mungkin masih minus dalam kinerja itu mana aja Bang? Kalau yang di komisi saya di komisi 4 ya memang ya karena setiap tahun itu jadi PR ya adalah penerimaan siswa baru ya. Nah, itu juga memang selalu menjadi PR buat kita semua. Oke, artinya dinas pendidikan lagi nih Bang ya. Dan juga di dinas kesehatan pun kita ya kembali lagi karena ini sifatnya pelayanan itu ada yang merasa cukup dengan level layanan sekian, ada yang merasa kurang. Nah itu juga sifatnya sangat sulit untuk kita jadi patokan. Tapi ada acuan pelayanan standar yang memang harus dipenuhi. Nah itu jadi acuan pelayanan standar pelayanan tadi itu ya. Jadi acuannya. Kalau memang ingin lebih lagi ya memang kita bicaranya lain karena itu bicara selera ya. Selera betul. Maka dari situ kita harapkan peningkatan juga lebih. Dan dari segi yang dinas sosial yang kebetulan di kami juga ini juga banyak juga keluhan atau masyarakat ya dari masyarakat. Harapan masyarakat tuh bisa lebih di informasi itu sampai ke masyarakat karena banyak kayak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat mungkin ke dinas sosial dulu Bang betul. ya. Memang ya itu langsung juga kan dinas sosial kadang-kadang juga nggak tahu juga seperti bantuan-bantuan yang ada tapi ya minimal hal tersebut bisa diinformasikan kepada masyarakat supaya bahwa bantuan yang ada ini adalah untuk bagi ini dan besarnya seperti ini. Oke, siap. Kalau ini kan kita bicara pemerintahan Kota Bekasi sudah 2 tahun berjalan Bang, dari 2018 sekarang 2020. Kalau DPRD nilai nih, kalau boleh nilai itu nilainya berapa Bang selama 2 tahun ini baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat, program-program pro rakyatnya gitu. Nilainya berapa sih Bang? Kalau saya menilai sudah cukup sangat baik ya. Karena gini, bicara tahun 2018 setelah Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri Adrianto terpilih, pada saat itu adalah kita sedang ada keterpurukan keuangan. Iya, betul. Nah, kita baru mulai bangkit. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 kita sudah mulai bisa menutupi kekurangan pendanaan yang pada saat itu ya orang bilang ada yang defisit ataupun yang lainnya. Dan sayang sekali tahun 2000 awal ini kita harus menghadapi pandemi lagi. Iya, betul. Jadi saya pikir ya dengan kondisi yang terbatas, dengan kemampuan yang ada, saya pikir ini sudah sangat luar biasa seperti itu. Kalau bisa dinilai dengan angka berapa nilainya pemerintah Kota Bang? Ya, kisaran angka 80 atau 90 di atas 80. Di atas 80 ya. Artinya walaupun di atas 80 mungkin tadi ada sedikit perbaikan yang harus Pastikan dilakukan. Saya bilang juga tidak ada yang sempurna semuanya. Oke.
Baik Bang, ini terima kasih waktunya sudah hadir di Saya terima Rujuk kasih Podcast. banyak pada Rujuk, ini luar biasa dan mudah-mudahan ini Rujuk bisa menjadi aspirasi bagi para pemuda di luar sana dan juga bisa berkontribusi, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga bisa terus sukses selalu untuk Rujuk. Amin. Tapi sebelum ditutup, kita ada namanya program Tanjap. Tanya jawab nih, mohon jawab cepat 2 detik ya Bang ya. Bisa dimulai sekarang. Oke. Menjadi kader partai politik atau pengusaha? Jawab susah aja. 2 detik Bang. Sekarang politik. Sekarang politik. Walaupun sebenarnya background Bang Daryanto ada di pengusaha juga. Pengusaha, ya memang ya tadi itu yang saya bilang di awal bahwa mungkin dengan menjadi pengusaha saya bisa bantu orang juga, saya bisa berbuat untuk orang juga. Namun berapa banyak yang bisa saya perbuat untuk mereka. Ya contoh misalkan dengan saya berada di dalam ini untuk misalkan aspirasi masyarakat, lingkungan, nggak mungkin saya bisa ngecor jalan, saya bisa membangun sekretariat RT RW dan juga dari segi kesehatan, pendidikan, dan mungkin agak sangat sulit untuk seperti itu. Walaupun bisa kita lakukan gitu. Nah, kemarin kan di medsos atau TikTok rame nih Bang. Ada salah satu selebgram katanya lagi nongkrong di mall mewah gitu. Nah, Abang sendiri nih lebih seneng nongkrong di mall mewah ya atau di tempat warga biasa Bang? Ya kalau untuk bisa menjaring sekali lagi saya pikir semua tempat hampir sama ya, tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ya mungkin yang saat ini ya biasa-biasa aja lah. Ya artinya lebih seneng nongkrong di masyarakat ya. Betul. Walaupun sebenarnya di mall mewah banyak tuh pilihan-pilihan gitu. Nah kita bicara sosok Rahmat Effendi Bang, bicara Pak Wali nih ya. Menurut Abang nih, Pak Wali atau Pak Rahmat Effendi pantasnya di DKI atau Jawa Barat? Gini ya, saya tahu sekali beliau itu adalah mentor saya. Ya, saya banyak sekali belajar dengan melihat dan mempelajari apa yang beliau lakukan saat ini. Dan saya pikir kalau beliau itu dalam berbuat, dalam bertindak itu di mana saja. Dan nanti beliau mau dimanapun, saya pikir pasti beliau akan berbuat yang terbaik. Karena kita ketahui semasa kepemimpinan beliau, ini APBD Kota Bekasi naik terus meningkat ya. 300%. Luar Jadi biasa. dari dulu di bawah 1 triliun, sekarang sudah kemarin nyaris 3 triliun karena pandemi kita turun. Tapi saya pikir ini hal yang luar biasa dan pembangunan Kota Bekasi ini juga sangat pesat dan mohon maaf juga mungkin yang bisa mengalahkan hanya kota-kota ibu kota provinsi. Karena mungkin APBD besar juga. Betul, gitu, karena dan ini juga menjadi acuan. Beliau think out the box ya. Think out the box ya. Luar biasa. Tapi tadi Bang pilihannya cocoknya beliau di DKI atau Jawa Barat? Kalau di Jawa Barat kayaknya beliau nggak bisa ngomong Sunda. Artinya di DKI nih. Kalau beliau maju DKI siap support Bang ya. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bang, ya kan. Sukanya nasi uduk atau nasi goreng? Nasi uduk. Nasi uduk. Alasannya kenapa Bang? Atau suka jengkol kan? Iya sukanya nggak tahu ya karena emang suka dari awal. Suka dari awal ya. Oke. Kopi atau teh? Teh. Nggak suka ngopi? Kopi kalau lagi ngopi saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kalau lagi ngopi, setelah ngopi tidur. Baik Bang, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu Bang dalam beraktivitas dan menjalankan tugas. Kawan Rujuk, demikian perbincangan kami dengan anggota DPRD Kota Bekasi, Bang Daryanto SIKOM. Kawan Rujuk, jangan lupa tetap dukung channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.